Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran akuntansi. Sebelumnya kita sudah belajar persamaan dasar akuntansi. Hari ini kita akan belajar akuntansi perusahaan jasa. Pertama kali pertemuan akuntansi saya sudah membahas sedikit ya tentang perusahaan jasa, lalu apa yang membedakan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Cara mudahnya yaitu adalah yang diperjualbelikan. Kalau perusahaan jasa jelas yang diperjualbelikan adalah jasa, betul. Kalau perusahaan dagang yang diperjualbelikan adalah barang dagangan, ya. Yuk kita mulai belajar. Perusahaan jasa, perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi produk tidak berwujud, ya. Produknya itu tidak berwujud dengan tujuan memperoleh laba. Ya, semua perusahaan saat melakukan kegiatan usaha pasti tujuannya adalah memperoleh laba. Perusahaan jasa menjual produk berupa layanan. Ya, layanan atau jasa. Contohnya apa? Perusahaan jasa. Ya, pertama, contohnya jasa laundry. Yang kedua, apa contohnya? Jahit, bengkel, salon, transportasi, hiburan, itu adalah contoh-contoh perusahaan jasa. Lalu apa sih ciri-cirinya perusahaan jasa? Yang pertama, perusahaan jasa tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya. Jadi, produknya itu tidak jelas ya wujudnya. Lalu yang kedua, sulit mengukur standar harga atas jasa yang ditawarkan. Jadi, tidak ada patokan yang jelas untuk jasa yang dijual. Lalu yang ketiga, kita akan belajar karakteristik perusahaan jasa. Ya, apa sih karakteristik dari perusahaan jasa? Yang pertama itu adalah berubah-ubah atau variability. Ya, jadi jasa disesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Jadi jasa ini berubah-ubah tergantung pada selera, waktu, tempat, dan karakteristik si konsumen. Lalu yang kedua, tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak berwujud fisik yang dapat dilihat dan diraba. Ya, jasa itu kita nggak bisa lihat, tidak bisa meraba, ya kan? Lalu yang ketiga, tidak dapat disimpan atau perishability. Jasa hanya bisa dijual pada saat itu juga atau saat dibutuhkan. Jadi nggak bisa disimpan seperti barang. Yang keempat, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Proses produksi dan penjualan terjadi bersamaan. Ya, itu. Lalu apa siklus atau tahap dalam akuntansi perusahaan jasa? Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua tahap pengiktisaran, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Kita akan belajar dulu yang pertama tahap pencatatan. Apa saja tahap pencatatan? Yang pertama jelas ada transaksi dulu. Dari bukti-bukti transaksi. Jadi setiap transaksi pasti ada bukti transaksinya dong. Lalu nanti dianalisis atau diidentifikasi. Lalu dicatat dalam jurnal umum. Setelah dicatat dalam jurnal umum, kita akan digolongkan akun-akunnya pada buku besar. Kejadian atau event adalah tindakan yang terjadi di dalam perusahaan. Misalnya, penyusutan aktiva, pemakaian peralatan kantor, ya, pembelian perlengkapan, terjadi pendapatan, itu adalah contoh kejadian atau event. Lalu setelah tahap pencatatan tadi tahap apa? Ya, betul, tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran dari tadi kita sudah belajar buku besar, lalu dibuat neraca saldo. Kenapa kok timbangan? Ya, karena neraca saldo itu harus seimbang antara aktiva dan pasiva. Lalu membuat AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu membuat kertas kerja. Nah, setelah itu dibuat jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, buku besar penutupan, lalu neraca saldo penutupan.
Dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Ada neraca saldo, AJP, kertas kerja, itu adalah bahan dasar untuk membuat laporan keuangan. Apa saja yang akan kita pelajari laporan keuangannya? Ada 3, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Laporan keuangan arus kas dan catatan atas laporan keuangan kita tidak pelajari ya sekarang. Nanti kalian pelajari mendalam saat kalian mahasiswa mengambil jurusan akuntansi. Nah, dalam perusahaan jasa, dari tahap pencatatan sampai pelaporan itu adalah satu siklus yang saling berhubungan. Jika ada kesalahan di jurnal umum, akan salah sampai ke laporan. Atau misalkan di pengiktisaran, di AJP, ayat jurnal penyesuaian, ada kesalahan. Nah, sampai pelaporan juga bisa terjadi kesalahan. Jadi, hati-hati dalam pengerjaan, karena ini siklus, jadi saling terkait. Oke? Kita akan belajar jurnal umum perusahaan jasa. Oke, apa sih fungsinya jurnal umum? Yang pertama adalah mencatat. Ya, jadi jurnal menentukan kemana akun dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Jadi, membuat jurnal umum itu berdasarkan bukti transaksi. Lalu yang kedua adalah fungsi historis. Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang terlebih dahulu sesuai urutan waktu terjadinya. Bu, boleh nggak urut tanggalnya? Tidak boleh. Ya, dalam akuntansi kita harus urut berdasarkan transaksi yang terlebih dahulu yang dilakukan. Yang ketiga, fungsi analisis. Menentukan nama akun, jumlah di sisi debit atau kredit, pencatatan dilakukan, dan bukti transaksi harus dianalisis ya. Jadi analisis tadi akunnya itu jumlahnya berapa, bertambah, berkurang, di debit atau di kredit. Ya, yang keempat, fungsi instruktif. Jurnal menentukan kemana akun dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Ya, ada instruksi. Yang kelima adalah fungsi informatif. Jadi dengan ada tanggal, ada nama akun, ada keterangan, ada jumlah, jadi bisa memberikan informasi bagi yang melihatnya. Nah, ini yang penting, mekanisme debit kredit. Ya, ini akan dipakai perusahaan jasa, dagang, membuat jurnal umum, membuat AJP. Ya, kalian harus konsep dasarnya adalah ini, mekanisme debit kredit. Oke, harta. Kemarin kita sudah belajar ya, harta itu apa saja. Ada bisa memberikan contoh? Ya, kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Ya, itu contohnya, sewa dibayar di muka. Nah, kalau bertambah, harta bertambah itu di sisi debit. Harta berkurang di sisi kredit. Saldo normal dari harta adalah di debit. Kewajiban atau nama lainnya, kalau bertambah di sisi kredit, kalau berkurang di sisi debit, normalnya di kredit. Modal. Modal itu kalau bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Prive. Bertambah di debit, berkurang di kredit, normalnya debit. Pendapatan. Ya, kalau bertambah di kredit, berkurang di debit, normalnya kredit. Beban. Bertambah di debit, berkurang di kredit, normalnya debit. Jadi, tiga-tiga ya, harta, prive, dan beban itu sama. Sedangkan kewajiban, modal, dan pendapatan itu sama. Oke? Oke, kita lihat bentuk jurnal umum bagaimana. Nah, ini adalah bentuknya. Hal itu adalah halaman berapa. Ya, misalkan masih dalam satu lembar, berarti halaman 1. Kalau ganti halaman, berarti halaman 2. Lalu tanggal. Tanggal, ini ada 2 kolom. Ya, kolom yang sebelah kiri ini bulannya. Cukup ditulis 1 kali saja, bulan apa. Lalu di sini yang kecil ini adalah tanggalnya. Jangan lupa dia fungsinya adalah historis. Jadi harus urut. Lalu nomor bukti, ini dapat dari bukti transaksi.